Assalamualaikum semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Kita ke seri kedua, video tentang pengangguran. Nah, di video ini kita akan membahas lebih spesifik lagi. Kita akan membahas pengangguran friksional. Kita melihat konsepnya dulu, oke? Kita sudah belajar bahwa pengangguran friksional atau frictional unemployment ini adalah pengangguran yang sifatnya sementara, gitu ya. Hal ini terjadi karena untuk mencari kesesuaian match antara skill mereka dengan yang dibutuhkan perusahaan itu memerlukan waktu. Ya, jadi kita sudah belajar misalnya ada yang orang yang baru lulus atau orang yang baru dipecat, untuk memperoleh pekerjaan mereka perlu waktu gitu ya, untuk mencari kesesuaian atau match mereka gitu ya. Mengapa perlu waktu? Ini biasanya terjadi karena adanya informasi pekerjaan yang tidak sempurna atau adanya kendala mobilitas geografis gitu ya. Jadi menyebabkan frictional unemployment ini. Kita lihat dari sisi penyebabnya. Intinya pengangguran yang frictional tadi penyebabnya adalah pertama memang ada pemutusan kerja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya orang yang baru lulus gitu ya, sedang memperoleh pekerjaan. Nah, pemutusan pekerja ini karena apa? Nah, ini bisa terjadi karena adanya perubahan komposisi dan permintaan terhadap industri atau daerah tertentu gitu ya. Adanya perubahan komposisi, industri tertentu, atau adanya pergeseran industri, pergeseran sektor yang berkembang di dalam suatu daerah tersebut. Adanya sectoral shift. Ini bisa menyebabkan terjadinya PHK sehingga ada frictional unemployment ini. Nah, selain itu, pengangguran ini disebabkan oleh keahlian tertentu yang sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin sudah digantikan mesin atau seperti apa, sehingga mereka harus menyesuaikan skillnya kembali. Kemudian skillnya tidak sesuai harapan perusahaan, atau mungkin orang yang baru lulus, atau karena ingin berpindah kerja dan seterusnya. Jadi di sini intinya adalah memiliki kesamaan sebabnya. Apa itu? Bahwa mereka perlu waktu untuk memperoleh pekerjaan yang lain. Inilah penyebab dari frictional unemployment. Nah, kalau sifatnya seperti itu, konsepnya seperti itu, penyebabnya seperti itu, maka kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi frictional unemployment ini? Pemerintah itu dapat meningkatkan diseminasi informasi kerja seperti penyelenggaraan bursa kerja gitu ya, untuk menghindari adanya gap informasi tadi gitu ya. Bursa kerja bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bisa adanya pelatihan kerja itu atau menyesuaikan skill gitu ya. Misalnya karena adanya sectoral shift tadi gitu ya, atau yang skill yang telah tergantikan oleh teknologi tadi gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian skill. Maka pemerintah bisa melakukan pelatihan kerja. Nah, itu adalah dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menyelenggarakan bursa kerja dan pelatihan kerja. Nah, ada kebijakan di negara maju itu yang justru tidak langsung akan menaikkan tingkat pengangguran ini gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah pengangguran ini, yaitu apa? Asuransi pengangguran. Kenapa asuransi pengangguran malah bersifat negatif terhadap pengentasan pengangguran friksional ini? Karena apa? Karena dengan asuransi ini orang tidak akan buru-buru untuk segera mencari pekerjaan. Mereka akan malas untuk mencari pekerjaan, kan? Apa karena mereka menikmati asuransi tadi gitu ya. Jadi di sini ada suatu hal yang kontradiktif.